Saya udah bikin dengan sangat matang. Saya mau buat, saya mau buat eh, 10 stok. Sorry. Jadi 10. Maaf, maaf ibu, suara ibu putus-putus. Oh, suara saya. Ya ini sinyalnya nggak tahu. 10 soal PG, 3 soal esai. Jadi sistemnya gini, kalau betul plus 1, plus 4, kalau betul plus 3, kalau salah minus 1. eh jadi kan bahannya itu kayak contohnya misalkan teknik penjadwalan proyek menggunakan diagram Gantt chart disebut apa. Nah, kayak kayak gini soalnya. Jadi betul plus satu, plus tiga, sorry betul plus tiga, terus salah minus satu ya. Saya mau buat sistemnya gitu. Hari Rabu kan kalian ujiannya ya, bener nggak? Betul nggak? Kalau di jadwal hari Rabu betul atau enggak ya? Iya Bu, Rabu jam 10 Bu. Ya, nah saya contoh soalnya kayak gitu ya. Kalau betul plus tiga, kalau salah minus satu. Contoh-contoh soalnya kayak gini. Jadi yang oh ya saya juga minta slide yang kalian ya. Slide-nya belum pada dikirimin ke saya. Nanti semuanya dari slide aja, tapi soalnya soal PG semua gitu. PG 10 soal. Kalau betul plus satu, kalau salah minus minus berapa? Betul plus tiga, salah minus satu. Itu ya soal-soalnya misalkan kayak dalam analisis sensitivitas perubahan nilai parameter suatu model digunakan untuk yang ini misalkan menganalisis dampak perubahan parameter pada solusi. Terus tentang Monte Carlo, tentang itu semuanya. Jadi saya rencananya pakainya PG. Nah, kalau misalkan untuk soal esai, saya udah menimbang dengan sangat-sangat menimbang gitu daripada kalian ngapalin soal, saya akan buat soal yang gak susah gitu. Maksudnya gak susah adalah kalau misalkan sepusing-pusingnya kalian lupa tentang caranya apa, mungkin metode simplex ujung-ujungnya gitu. Makanya ini tentang, karena kan teori operasi riset itu kan ujung tombaknya itu adalah kalian bisa mengoptimalkan dan bisa mengetahui kapan biaya total itu dengan kendalanya, dengan batas awalnya seperti apa gitu kan. Makanya kenapa saya akan buat soal yang tidak akan sulit, yang saya rasa tidak sulit gitu. Terus tidak akan banyak metodenya apa, jadi kalian nggak ada open cheat sheet segala macam nggak akan ada. Terus metodenya juga saya udah cari kayak misalkan Monte Carlo, kalau misalkan untuk penjadwalan, jika terlalu sulit untuk dipahami, nggak saya keluarin. Tapi saya keluarinnya esai itu tiga, cuman tentang mengoptimalkan itu nanti ujung tombaknya kalian pakai metode simplex. Kalau misalkan kalian nggak bisa, terus yang kedua adalah kalau misalkan kalian metode Monte Carlo itu hanya penjadwalan, itu nggak usah pakai Excel, pokoknya yang sederhana aja. Monte Carlo juga. Terus nggak pakai Poisson kayak gitu juga saya nggak. Paling cuman saya ngasih tahu nanti nilai probabilitasnya berapa, terus jadi nanti yang kalian cari adalah analisisnya seperti apa gitu. Betul-betul sesuai dengan apa yang teman kalian pernah buat di slide itu. Jadi nggak akan saya buat sulit, nggak. Itu paling dari saya. Nah, contoh-contoh soalnya saya ini kebetulan udah buat soal-soal untuk apa UAS. Gambarannya hampir samalah seperti ini. Mungkin angkanya yang dibedakan atau mungkin metodenya yang dibedakan. Kalau stepping stone tuh maksudnya sebelum UTS atau sudah UTS ya? Halo? Halo? Kalau Stepping, hah? Kalau Sebelum UTS, Bu. kalau NCW udah kan? Halo? Kalau NCW udah kan? Teknik operasi waktu itu ada yang pet NCW mah MWC, sorry NWC mah udah kan ya? Halo? Halo? ya Ya, Bu. Bu. Kalau NCW mah udah kan? Northwest Corner udah kan?
Udah Bu sebelum UTS. Hah? Sebelum UTS juga? Kok sebelum UTS ya? Itu teh harusnya sesudah UTS dah. Stepping stone juga bukannya sesudah UTS ya? Kela-kela. Kok bisa ya? Enggak, bukunya sama kok. Jadi Eh, udah maaf keluar Bu, di untuk UTS udah keluar. Backstone, backing stone kayak gitu, stone udah keluar semua di UTS gitu. Halo. maaf Bu, untuk yang NWC dan yang tadi Bu sebutkan itu adanya di program linear. Lebih spesifiknya kalau di TRO nggak dibahas sih Bu. Oh, tapi saya tuh lebih banyak neranginnya malahan di TRO loh. Kayak misalkan baking stone, terus udah gitu NCW kayak gitu. Oh, di TRO enggak ya? Oke, tuh kalau kayak gitu mah berarti nggak apa-apa ya, ini namanya persepsi dulu ya. Tapi makasih loh, jadinya saya jadi lebih tahu lagi. Berarti kalian eh sim Monte Carlo mah ada kan ya satu soal, maksudnya tuh di UAS. Monte Carlo mah tentang penjadwalan, saya udah buat soalnya, itu nggak terlalu susah. Terus nanti saya kasih detail datanya, misalkan probabilistiknya seperti apa, kalian bikin optimalnya seperti apa. Makanya itu yang dari teman kalian boleh di-share di grup nggak itunya, semua-muanya. Karena dari kemarin saya belum dapet-dapet ya kalau yang ini. Terus kalau gitu Monte Carlo mah masuk ya, sama simulasi antrian. Simulasi antrian masuk ke Monte Carlo juga, sorry. Berarti Backingstone nggak masuk ya? Kalau tentang soal persediaan barang masuk nggak? Halo? Teori inventoris, Bu. Iya, teori inventory ya. Ya, Jadi setelah UTS, Bu. setelah UTS kan, EOKI kayak gitu Ya, kan? Ya iya, Bu. itu juga masuk. Ya jadi mungkin saya kalau kalian nggak bisa, intinya jalan satu-satunya buat saya itu adalah seenggaknya kalian memahami tentang Simplek gitu. Jadi karena banyak dari EOKI kan ujungnya kalau misalkan nggak paham ya Simplek sih ujungnya gitu. Kalau misalkan kalian yang nggak paham gitu, jadi saya nggak akan ada buat yang namanya apa tuh namanya, yang namanya eh, cheat sheet gitu enggak ya, open cheat sheet, karena saya udah ngasih tahu saya berarti kalau gitu soalnya esainya 3 lah paling banyak. Kalau misalkan saya ini 2 lah. Karena buat saya nilai kalian terbesar adalah ketika kalian presentasi gitu. Gitu palingan dari saya. Jadi eh, teori inventory, Monte Carlo, ya gitu palingan. Oh berarti backstone berarti enggak ya? Halo. Ini sinyal apa itu? Halo. Iya, Bu. Ya, jadi backstone-nya berarti enggak ya? Backing stone berarti Oki ya? Oki Monte Carlo ya? Enggak yang susah-susah. Saya insya Allah tentang waktu tunggu antrian aja kok. Ini juga apa tuh namanya? EOK-nya juga hanya masalah misalkan suatu perusahaan mendapat kontrak untuk mensuplai 500 unit barang kayak gitu. Atau nggak 5.000 barang. Kayak gitu insya Allah nggak akan susah. Insya Allah lah. Maksudnya nggak akan yang ngapalin rumusnya yang gimana gitu. Nggak. Kita tetapin dulu aja dari sekarang. Jadi biar kaliannya fokus sama sesuai dengan apa yang saya buat. Berarti Monte Carlo oke, tentang antrian yang pasti. Terus udah gitu yang apa tuh namanya teori inventory oke ya saya keluarin berarti. Nah berarti tinggal satu lagi ya. Karena saya juga harus masuk hari sore ini buat soal UAS gitu. Saya mau nanya, selain Monte Carlo teh kemarin teh teori inventory, terus apalagi penugasan masuk nggak? Atau pemodelan transportasi masuk nggak ya? Ke UTS atau ke UAS? Setelah Eh, UTS. setelah UTS itu ada teori antrian, Heeh. terus teori inventoris, Hmm. terus tadi Monte Carlo, Hmm. Kalau terus metode transportasi masuk nggak? apa, Bu?
Metode transportasi masuk nggak? Transportasi Hmm? tidak, Bu. Enggak, Bu. Jadi enggak, Bu. Oh enggak, oke. Berarti nggak masuk ya. Enggak masuk, Bu. Oke, terus udah gitu tadi apa lagi? Tadi manajemen proyek. Oh iya, manajemen proyek ya. Oke. Oh, berarti saya dua soal saya berarti harus saya bikin lagi ya manajemen proyek sama apa? Sebentar, Bu. Oke, manajemen proyek PDF ya. Oh iya ya, harusnya di. Oh, untung aja saya dikasih tahu dulu sama kalian. Berarti dari tiga soal yang saya udah buat, berarti cuma Monte Carlo aja ya yang ini baking stone ya kalian. Sama metode transportasi nggak masuk ya berarti. Enggak masuk, Bu. Oke. Oh iya, maaf Ibu izin menyampaikan lagi, Bu. Jadi untuk materi materi setelah UTS itu ada teori antrian, Hmm. model stok barang atau teori inventoris, terus peramalan atau forecasting, Oh iya betul, peramalan testing betul. terus manajemen proyek, Hmm. sama Monte Carlo. Monte Carlo ya. Oh, saya kayaknya enggak deh kalau peramalan forecasting. Soalnya buat saya kalau peramalan atau forecasting bagusnya pakai Excel ya. Jadi kayaknya peramalan atau enggak forecasting saya nggak akan masukin deh. Gitu. Lagi pula matkul sebelah udah ada materi kayak gituan. Apa gimana? Matkul sebelah ada. Matkul sebelah, mata kuliah sebelah. Hah? Gimana? Maaf Bu, maksudnya dari forecasting itu sudah ada matkul lain yang fokusnya benar-benar di forecasting, Bu. Oh, ya. Ya. Oh, maaf ya saya nggak paham ya maksudnya kamu apa ya. Ini maaf. Iya, makanya saya mungkin lebih ke manajemen proyek mungkin ya. Terus tadi apa tadi Monte Carlo sama apa? CPM. Iya, eh, Monte Carlo, Monte manajemen Carlo, manajemen proyek, manajemen terus saya sama teori konsep inventaris. ya tiga soal itu aja kalau untuk UAS. Jadi kalian saat UAS pelajarinya tiga itu aja. Nggak ada open cheat sheet, terus udah gitu kalau misalkan pengetahuan umum aja baca itu mah yang tentang kalau kalian yakin sama jawabannya silahkan kalian silang plus satu plus tiga, kalau misalkan nggak yakin minus satu, kalau nggak diisi nol gitu. Insya Allah saya nggak akan susah kok soalnya. Kalau kalian baca-baca apa namanya soal-soal internet atau nggak misalkan kayak gimana, saya ngikut deh. Saya nggak akan susah insya Allah. Tapi kalau misalkan teori antrian mah paling kan cuma nulisin ininya berapa, nanti saya kasih tahu deh probability-nya berapa. Jadi saya nggak akan bikin soal yang sulit gitu. Terus saya juga nggak akan ngambil nilai UAS ini yang tertinggi, nggak ya, karena buat saya ini nggak adil gitu. Buat saya jujur nggak adil kalau ketika saya ngambil UAS itu misalkan angkanya lebih besar, misalkan eh, nilainya itu bisa saya akan tukar sama nilai presentasi kalian. Karena walaupun kayak gimana pun, kalian sudah mempresentasikan dengan baik, kalian sudah menyiapkan dengan baik, kalian sudah membuat presentasinya dengan baik. Jadi saya akan tukar mungkin nilai kalian itu akan lebih besar dari nilai presentasi, tapi bukan dari nilai UAS-nya gitu. Mungkin nilai UAS-nya itu kalau dari saya mungkin di angka 25 sampai 30, tapi kalau nilai presentasi kalian bisa lebih dari itu gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada apa namanya dari UAS dari nilainya dari UTS nilainya dari Pak Ibnu, kalau nilai tugas dari Pak Ibnu, mungkin dari saya untuk nilai kalian presentasi itu akan saya tambahkan ke nilai UAS kalian kalau misalkan UAS kalian sulit gitu. Jadi pokoknya nilainya akan lebih tinggi. Saya nilainya presentasinya akan lebih tinggi nilai saat kalian presentasi dibandingkan nilai kalian UAS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti untuk
UAS ini ada soal pilihan ganda dan esai ya, Bu? Ya, betul pilihan ganda dan esai. Kenapa saya buat pilihan ganda dan esai? Alasannya adalah lebih mudah cepat ya ketika memeriksa pilihan ganda gitu. Dan ini juga saya juga akan berpikirnya adalah apakah dengan saya nyobain dulu saya kerjain sendiri. Apakah dengan waktu 2 jam itu pilihan ganda 10 dan esainya itu misalkan 3, apakah itu tercukupi atau cukup tidak waktunya dalam mengerjakan. Jadi saya sebelum ngasih soal ke mahasiswa saya biasanya saya coba dulu sama diri saya gitu. Tapi saya juga nggak, oh karena saya tahu langsung, oh ya jadi cepat ngerjainnya enggak. Saya sesuaikan, jadi misalkan berapa menit ngerjainnya gitu. Karena kan waktunya hanya 100 menit ya, 100 menit sampai 2 jam lah ya. Jadi saya akan coba dulu ke diri saya sendiri gitu. Kalau misalkan ketika saya coba terlalu panjang isinya, lalu lebih dari waktu 2 jam, ya mungkin esainya saya akan kurangi 1, atau mungkin PG-nya saya kurangin beberapa gitu. Mungkin PG-nya adalah 7, lalu esainya adalah 3 gitu. Jadi saya akan buat soal yang tidak fokusnya itu adalah kalian paham, kalian bukan hasil akhir yang saya lihat, tapi prosesnya gitu. Karena cukup nggak adil juga ketika kalian mungkin sudah baca banyak hal, tapi saya ngelihatnya hanya saat ujian di UTS dan UAS. Itu nggak adil buat saya. Ada pertanyaan lagi? Untuk soal esai apakah ada sistem penilaian seperti PG, Bu? Maksudnya ada penalti kalau Oh, salah? tidak. Kalau misalkan kalian tidak bisa memahami, makanya itu saya tuh nyobain di esai itu, saya pikir kan kayak tadi baking stone itu saya pikir masuk tuh karena saya mikirnya adalah kan optimasi ya, judulnya optimasi. Terus saya lihat juga banyak kasus di teori inventory ketika kita nggak bisa pakai apapun, ujung-ujungnya adalah metode simplex gitu. Makanya saya mikirnya ketika bahasanya adalah optimal, saya mikirnya oh kalian bisa gitu kalau misalkan metode simplex karena kan sudah dipelajarinya di 2 mata kuliah, di program linear juga di sini gitu. Jadi makanya saya nggak akan ngasih punishment gitu ketika kalian mengerjakan UAS. Nggak adil lah tuh. Kalau UAS mah. UAS mah, sorry. Kalau SI mah gitu. Kalau PG mah ya supaya kaliannya lebih teliti itu maksud saya gitu. Kalau SI mah nggak akan ada minus, nggak akan sistem minus gitu. Gitu sih. Makanya kan saya lihatnya adalah proses bukan hasilnya gitu. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silahkan gimana? Baik, nanti pas hari H itu kami langsung kerjain soalnya itu minta soalnya ke siapa, Ibu? Oh, nanti saya mau minta tolong kayaknya sama Mas Bani supaya kira-kira mau di apa namanya, mau dijaga sama siapa. Tadinya tuh saya tuh mikir ujian saya PDLK saya tuh hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 25. Ternyata saya tuh geser ke tanggal minggu depannya, dari tanggal 25 berarti tanggal 3 Juli, 1 sampai 3 Juli. Berarti saya harus ada di ITB. Nah, cuma masalahnya adalah tanggal 25 saya nggak bisa ke mana, ke Jakarta. Saya bimbingan gitu. Karena saya harus keluar di bulan ini, maksudnya di minggu ini, saya harus keluar abstrak saya gitu untuk daftar apa jurnal supaya karena kan syaratnya saya ujian tuh harus terdaftar sebagai pembicara di jurnal gitu. Bukan pembicara di jurnal, sorry, pembicara di seminar. Jadi mau nggak mau saya harus melengkapi berkas-berkas di TB itu hari Selasa dan hari Rabu. Jadi saya akan meminta tolong kayaknya di Selasa dan di hari Rabu sih seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mohon maaf, kenapa saya butuh waktu yang lama berpikir untuk berapa lama saya bikin soal tuh. Karena saya coba-coba, saya udah coba soal forecasting, nggak cukup waktunya 1/2 jam gitu. Itu yang paling lama itu adalah di analisa.
ketika menuliskan analisa. Lalu saya rasa saya banyak kesulitannya adalah ketika tidak menggunakan program. Jadi menurut saya akan lebih baik jika saya tidak menggunakan apa namanya, tidak mengeluarkan soal forecasting. Lalu yang kedua, saya memikirkan yang mudah tentang teori inventory itu ujung-ujungnya adalah simplex itu ternyata kata kalian kan backstepping enggak. Nah, saya mungkin akan cari lagi teori inventory itu apakah ini yang ujungnya simplex atau gimana. Saya akan coba dulu pokoknya ke diri saya waktunya dalam hal 2 jam ini kali tidak untuk dengan soal sebanyak itu gitu. Misalkan 8 PG atau enggak 10 PG dan 3 S. Masih terus latihan dulu untuk soalnya atau gimana? Tapi saya udah lihat yang di buku sih, panjangnya yang di buku teh lumayan. Cuman yang saya keselin itu ketika saya baca yang buku, saya kayak harus ngapalin rumus, itu aja sih yang saya gemes tuh. Jadi kayak mau nggak mau harus kayak open cheat sheet gitu. Kalau open cheat sheet kan gimana ya? Saya belum ngobrol sih sama Pak ini. Bu izin tanya Bu, Iya boleh. untuk soal yang nanti UAS itu Bu diambilnya dari apakah spesifik dari buku sumber buku Lieberman atau mungkin dari PPT gabung apa PPT presentasi kelas A kelas B atau dari online atau gimana Bu ya sumbernya Bu? Hmm. Kalau selama ini yang saya ambil biasanya kalau saya bikin soal, saya biasanya ngambil dari semua. Jadi maksudnya ngambil dari semua tuh saya biasanya baca dulu satu-satu di online gimana, terus misalkan ada di universitas lain gimana, terus udah gitu nanti saya bandingin sama di buku, saya coba dulu kerjain biasanya tiga-tiganya gitu. Nanti mana yang lebih mudah atau enggak yang paling mudah bahasanya dipahami, saya akan pilih itu biasanya ya kalau saya tuh kayak gitu sih. Jadi saya nggak serta-merta ngambil di sini. Eh, bentar. Ini saya ada telepon bentar. Saya tutup keluar dulu nanti saya masuk lagi ya. Oke, bentar. Yang mau di Jadinya kita sepakatin bersama ya. Monte Carlo, Eoki sama eh Monte Carlo, Eoki sama ya. Tiga aja ya, biar nggak ada cheat sheetnya ya. Gitu palingan. Berarti saya harus buat lagi. Kalau saya tadi kan ada nanya, Bu dari buku Hiberman atau dari presentasi yang diberikan contohnya atau misalkan dari online. Saya jujur kalau lebih senang ngasih soal tuh sebenarnya saya orangnya suka ngembangin gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada pun sama misalkan di online saya akan kembangin lagi tapi saya akan kaitkan dengan di slide yang kalian buat. Makanya saya sebenarnya butuh slide yang kalian buat tuh karena saya pengen tahu dasarnya apa tapi saya nggak mau juga sampai kalian tuh buat cheat sheet itu. Itu aja sih. Jadi saya akan menggunakan dasar-dasarnya aja sih kayak dasar maksimum minimum kan itu simplek ya jadi nggak akan terlalu susah gitu. Terus dasarnya inventory itu memaksimumkan, meminimumkan, itu simplek banget gitu dasarnya. Makanya saya nggak mau sampai kalian tuh ngapalin atau nggak sampai kalian tuh, sorry bukan ngapalin, tapi nggak mau sampai kalian tuh bikin cheat sheet itu aja sih kalau dari saya.
Mami, iya, Mami. Udah mau jam 3. Kan udah janji tuh. Saya bisa tahu ini tipe soalnya sulit, ini tipe soalnya middle, ini kita bisa gitu. Jangan sampai yang bisa cuman sebagian orang gitu. Saya tuh eh, kesulitan saya tuh kenapa saya banyak berpikir dan banyak ini tuh karena saya jujur karena sekarang mungkin saya sebagai mahasiswa juga kali ya. Jadi saya banyak berpikir, oh ini nggak ya, ini sulit nggak ya gitu. Ya maksudnya sama-sama kita di titiknya levelnya sekarang samalah mahasiswa gitu. Cuman ininya aja yang berbeda. Makanya saya tuh banyak bertanya ini kalian paham nggak, ini kalian ini nggak memahami nggak gitu. Dari situ sih mungkin dari saya boleh boleh banget. Nanti saya foto-fotoin tuh ke kali kirimin ke ketua kelasnya kali ya. Bagusnya gitu ya. Buat dijadikan sama kalian bahan buat apa namanya latihan gimana kalau misalkan kayak gitu. Supaya kaliannya juga nggak kaget atau mungkin nggak bingung gitu soal tipe soalnya seperti apa. Oh iya, Bu, izin tanya lagi, Bu. Halo, Bu, izin tanya, Bu. Oh iya boleh 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 silakan gimana? Em, Tadi Ibu sempat nyinggung materi stepping stone ya, Bu. Ya. Itu stepping stone itu di materi transportasi, Bu. Sebelum tes, Bu. Iya, tapi waktu dulu saya ngajar tuh itu bahan setelah UTS. Kalau saya tuh, jadi ada beberapa bab yang menurut saya ini nyambungnya ke manajemen penugasan nih, misalkan gitu. Makanya saya mikirnya backing stone itu di setelah UAS. Ternyata kalian sebelum UTS gitu. Saya nggak tahu ya. Kalau saya lihat kalian ada yang beberapa lompat gitu ya bahannya. Bener atau enggak? Maksudnya Em, lompat tuh ya, yang harusnya di UAS, saya lihat kalian ada yang udah dibahas sebelum UTS, berarti ada yang sudah dipelajari sebelum UTS dan mungkin keluar sebelum UTS juga gitu. iya, Bu. Jadi dari pipe pipe no-nya sendiri, Bu, materinya diacak, Bu. Ada yang harusnya setelah tes dipindah ke sebelum tes, Bu. Ya, makanya itu padahal kan kalau baking stone itu dia tuh lebih banyaknya tuh penugasan itu masuknya ke situ gitu. Penugasan apalagi yang waktu itu saya belum terangkan itu penugasan tuh ujung tombaknya adalah baking stone. Jadi terus udah gitu yang NPW juga kan itu harusnya sebelum sudah UTS ya gitu. Jadi ada beberapa yang kita beda lah maksudnya gitu. Cuman kalau misalkan memang RPS-nya kan memang sekarang udah ganti lagi gitu. Tapi kalau misalkan dari RPS-nya memang itu adalah bahan jadi sebelum UTS ya nggak masalah gitu. Cuman ketika dulu saya ngajar sebelum
saya kuliah kan ini saya aktif kembali berarti kan. Nah, saya itu masuknya ke bahan yang sebelum UAS gitu, bukan sebelum UTS. Kenapa? Karena dia runtutannya akan sistematis, eh, penyelesaiannya apanya dengan Monte Carlo, dengan forecasting apa segala macam gitu. Tapi nggak masalah gitu. Berarti saya tidak akan mengeluarkan ya, intinya itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih maksudnya udah diingetin. Ya, Cin nggak ikut. Ya, Bu izin menginformasikan kembali, Bu. Gimana? Untuk waktu ujian itu biasanya sih 2 jam, Bu, 120 menit, Bu. Bukan 100 menit ya? Berarti bukan 100 menit ya sekarang mah ya? 2 jam ya? Iya, Bu. Oke. Sip. Ya malah akan lebih baik kalau misalkan selama 2 jam berarti kan logikanya adalah analisanya kalian harusnya lebih lebih detail ya kalau yang saya harapkan itu gitu. Karena kan masalah optimasi itu masalahnya kan real ya nyata gitu. Hanya metodenya aja yang beda-beda mungkin ya. Jadi ya yang mungkin saya harapkan ketika misalkan jawabannya ada seperti apa, misalkan kalian tahu model optimasinya seperti apa, fungsi objektifnya, lalu solusinya seperti apa, akan lebih baik jika kalian kasih saya penjelasan analisanya, kenapa ini hasilnya segini, kenapa angkanya segini. Itu akan lebih memudahkan saya dalam mengoreksi gitu. Itu sih. Karena kalau matematika terapan mah semua permasalahannya solusinya itu mau apapun dia punya solusi yang unik ya. Tapi kecuali nggak unik sih, model bisa kayak gimana aja gitu, prosesnya bisa gimana aja, solusinya pun bisa banyak hal gitu. Kalau terapan mah gitu. Jadi beda sama solusi analitik mah kan hanya satu ya. Kalau terapan dia mau pakai cara apapun dengan hasil apapun sesuai dengan analisanya sebenarnya benar gitu. Terlebih adalah optimasi. Optimasi itu kan mencari nilai yang terbaik gitu kan. Jadi sebenarnya asalkan kalian pakai metode yang benar, pasti akan menghasilkan angka yang benar. Intinya itu. Ya Alhamdulillah lah kalau 120 menit mah. Yang saya takutkan itu adalah ketika kan saya nggak ngawas ya. Jadi saya takutkannya adalah waktu itu ada kejadian pernah mulainya itu setengah jam setelah waktu yang ditentukan. Misalkan waktu yang ditentukannya jam 8. Mulainya adalah jam setengah 9. Nah yang saya takutkan itu adalah ketika mulai jam setengah 9, kalian nanti ada komplainan ke sayanya adalah waktunya yang tidak cukup gitu. Makanya kenapa saya tuh dalam menggunakan kalau misalkan yang namanya waktu ujian tuh saya usahakan 100 menit gitu. Karena ya itu tadi saya nggak mau kalau misalkan 120 menit takutnya nanti ada A, B, C, D yang lain gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ya. Saya insya Allah hari Kamis kalau nggak salah tanggal 4 Juli setelah saya ujian PDLK saya akan ke kampus. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, bisa ketemu mungkin ya. Saya juga pengen lihat mukanya kalian gitu secara eh, apa ya terlihat gitu. Maksudnya kan kita sama ini online. Mudah-mudahan saya bisa silaturahmi sama kalian di 2 kelas itu
di hari Kamis. Insya Allah hari Kamis tuh saya ke Jakarta untuk ngawas PDP, tapi Kamis tanggal 4 Juli. Itu jam berapa ya? Jam 8 atau jam berapa gitu. Nah, saya harapkan mudah-mudahan saya bisa silaturahmi sama kalian gitu. Atau udah libur kalian ya? Kalau misalkan udah libur nggak apa-apa, mudah-mudahan ada waktunya bisa silaturahmi. Kalau nggak, Kalau kalau 3 Juli 4 Juli itu masih UTS pekan kedua, Bu. UAS pekan kedua, Bu. ya mudah-mudahan ada waktunya kita bisa ketemu, bisa perkenalan secara langsung gitu. Karena saya termasuk dosen yang nggak pernah ke Jakarta gitu, jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan saya juga udah mulai bisa ngambil berkas kalian untuk koreksi. Jadi eh, udah apa ya ibaratnya kalau misalkan ada yang kalian mau tanyakan juga di situ silahkan sih. Terlebih masalah optimasi. Ini berarti semester berapa ya kalau saya boleh tahu? 5, 6, Semester 6, Bu. semester 6. Oh, berarti semester 6 kan udah mau masuk skripsian ya, semester 7-nya ya. Ya, Udah Bu. semua udah punya ininya masing-masing lah ibaratnya sukanya apa gitu. Karena sudah banyak yang dipelajari sama ya kalau misalkan ada yang berminat skripsinya tentang optimasi mungkin nanti DP satunya siapa, DP 2-nya bisa sama saya gitu. Jadi tapi saya mau minta adalah mudah-mudahan kita bisa lah intinya itu. Bisa bisa sinergi dulu, ketemu dulu. Gitu paling dari saya. Nanti soal-soalnya saya fotoin, nanti saya kirim misalkan kalau nggak ke Fauzan ke Uluan ya kalau nggak salah ya kelas A tuh atau kelas B tuh. Nah nanti saya nggak minta kalian untuk kumpulkan, tapi malah saya mau nagihnya itu adalah setiap slide-nya kalian ya. Takutnya apa yang saya pikirkan tuh nggak sejalan sama apa yang kalian buat gitu. Nah saya tuh paling nggak mau ketika kita tidak sejalan gitu. Jadi jangan sampai saya mikirnya kemana, kalian mikirnya kemana gitu. Jadi yang harus disamakan adalah persepsinya dulu gitu. Persepsinya dalam artian eh, soal gitu. Gitu paling dari saya. Oke ya, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, Ibu. Oke, cukup kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.